لكم ضرا ولا رشدا. Kul, katakanlah Muhammad, ini sungguh akulah amliku lakum, tidak sangguplah aku untuk menolong kalian doron dalam menolak kemudorotan, kecelakaan. Wala rasyada, dan aku tidak sanggup untuk mendatangkan bagi kalian kebaikan. Kul, kemarin kita sudah belajar ayah bunda bahwa kalau kul itu adalah ilmu yang langsung Allah ajarkan kepada Rasulullah, juga berarti Allah ajarkan kepada kita. Apa ilmu yang Allah ajarkan? Inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Aku tidak sanggup untuk mendatangkan kemudorotan, juga mendatangkan kebaikan buat kalian. Jadi ayah bunda, pelajaran pertama yang mampu memberikan mudarat maupun manfaat hanya Allah. Jadi mutlak harus yakin, perbaiki keyakinan kita, iman kita, tauhid kita, yang mampu mendatangkan manfaat atau mudarat hanya Allah. Poin yang pertama. Bukannya makhluk, juga bukan jin, bukan juga orang soleh seperti Nabi dan Rasul, bukan. Jadi hanya Allah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu poin pertama dari ayat ini. Ayah bunda nanti bakal ketemu tentang kisah yang Allah ceritakan di negeri Babilonia, dua malaikat jadi tukang sihir dalam surah Al-Baqarah ayat sekian. Cari ayah bunda ya. Kisah dua malaikat jadi tukang sihir di negeri Babilonia. Dan mereka bisa punya ilmu sihirnya dahsyat banget. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu sihir yang tertinggi yang mereka miliki adalah bisa memisahkan suami istri. Jadi sampai sekarang ilmu itu masih ada. Bawaannya kalau ngelihat pasangan gedek aja. Nah itu tuh ilmunya tuh. Jadi pengennya sebel aja. Suami belum pulang, anteng-anteng aja. Begitu udah pulang, udah panjang. Nah, jadi itu ilmunya. Ilmu tertingginya. Sihir yang diwariskan. Dua malaikat yang jadi tukang sihir. Nanti ayah bunda baca ayatnya, pelajari kisahnya. Kalau sudah ada videonya di TikTok, di IG, atau YouTube, boleh share. Dan ada kalimat yang وَيَتَأَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Padahal orang-orang tukang sihir itu belajar dari dua malaikat itu yang jadi tukang sihir, مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Yang tidak ada mendatangkan mudarat, juga tidak ada manfaat. Jadi ilmu sihir itu nggak ngedatengin mudarat, nggak bisa mencelakai orang, kata Allah. Dan juga nggak ada manfaatnya. Yang jelas tuh dosa. Salah satu dosa besar yang membinasakan, termasuk sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan adalah sihir. Jadi kalau belajar sihir, nah itu celaka banget, kata Rasulullah. Jadi bahaya. Dan ayah bunda, pelajaran pertama ayat ini adalah yang mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Ini gara-gara papa beli rumah ini nih, bawaannya sial. Jadi kalau sering tuh ngomong itu keceplosan. Gara-gara pindah ke kampung ini nih, bawaannya sial.
ini rumah secara feng shui nggak keren. Jadi angin lah, apalah gitu. Dan ayah bunda mau ditempatin di mana aja, kalau Allah takdirkan sama seperti kita nggak bisa milih. Jadi orang Indonesia kita nggak bisa milih rahim mana yang kita mau keluar, nggak bisa milih. Maka pasti Allah hadirkan kita dengan sebuah reason, alasan yang terbaik. Kenapa ada di sini? Kenapa kita hidup berpasangan dengan fulan atau fulana? Kenapa kita punya orang tua seperti ini? Kenapa kita punya anak-anak kayak begini? Itu semuanya tuh Allah pilihkan yang terbaik buat kita. Dan ubah mindset. Jadi mindsetnya adalah husnuzon sama Allah, positif. Dan manusia ditempatkan di tempat yang paling ekstrim, nggak ada air sekalipun seperti Bunda Hajar, maka kalau Allah yang inginkan kami ada di sini, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Oh, keren kalimat itu. Jadi itu mindset yang positif, positif banget. Menurut orang hidupnya bakal sulit, enggak. Sama seperti menurut orang 2025 ini makin gelap karena badai PHK, Lebaran pada lesu, Donald Trump tetapkan tarif yang gila-gilaan seluruh dunia, BRICS dan Cina membalas. Ah, sebab itu hidup di Indonesia makin gelap. Gampang banget ngambil ngambil konklusinya. Enggak. Buat orang-orang yang positif, kayak Bunda, selalu mereka akan bilang, kalau saja ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan kata Warren Buffett, takutlah kalian kalau di mana-mana orang bersemangat, dan semangatlah kalian kalau orang-orang pada takut. Nah, jadi di saat orang-orang lagi pada takut, bersemangat. Saat orang pada pada ngeluh harga cabai mahal, sampai berapa tuh Bunda? Kemarin Lebaran. Tanam cabai. 100. Di Jakarta ada yang tembus 200 katanya. Dan semangat tuh, Bunda. Jadi nggak ada yang tahu manfaat dan mudarat, nggak ada yang tahu. Karena itu positive thinking. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah. Hanya Allah. Satu tuh. Bunda. Yang kedua, Allah kasih tahu kepada Rasul, jangan pernah klaim bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi kalau Rasul aja nggak boleh mengklaim dirinya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka ya Bunda, basi dah kalau ada orang yang mengklaim. Pokoknya mandi 7 kembang dari 12 mata air, lakukan jam 12 malam. Kalau tidak melakukan, maka bakal begini terjadi. Jadi kalau ada orang yang mulai mulai memberitahukan akan celaka, akan sial, akan mudorot, nggak usah percaya. Karena Rasul aja nggak boleh mengklaim tahu manfaat dan mudarat. Jadi perbaiki tauhid kita, akidah kita, ayah bunda. Jadi kalau itu milik Allah saja, maka Rasul aja nggak boleh. Apalagi usbub, apalagi seorang kiai, apalagi seorang habib, apalagi ajengan, apalagi orang yang udeng-udengnya tebel, tasbihnya panjang gitu ya. Dan biasanya sekarang nih banyak dukun pura-pura jadi ulama untuk mengelabui. Nggak boleh ya bunda, mengklaim tahu. Meskipun nanti
firasat itu suka Allah titipkan kepada orang-orang soleh. Jadi mimpi yang baik suka Allah tunjukkan kepada orang-orang soleh. Tapi kalau sudah ditunjukkan itu biasanya mereka cuma ngajakin orang untuk bertakwa aja, makin bertakwa. Bukannya nakut-nakutin orang. Kata Umar bin Khattab, ittaqu farasatul mu'min, fa innahu yara binurillah. Takutlah kalian dengan firasat seorang beriman. Karena firasat orang beriman itu bisa melihat dengan cahaya Allah. Nah di kalimat itu, quote itu indah tuh. Ayah bunda, ayah bunda boleh cari. Takutlah kalian dengan firasat seorang mukmin karena dia bisa melihat dengan cahaya Allah. Jadi kalau Allah sudah buka, ini namanya dalam ilmu tarekat, ilmu suluk namanya kasyaf. Allah sudah singkapkan. Bukan karena dia yang bisa, tapi Allah kasih dia hadiah. Seolah lebih tahu duluan. Sama juga barangkali ayah bunda sering mendapati keluarga yang mau berpulang. Kalimat-kalimatnya di ujung-ujung itu biasanya seperti dia tahu. Kayaknya umur mama udah nggak lama lagi. Diulang-ulang sama dia sebelum dia mati. Bukan karena dia tahu, cuma dikasih tahu sama Allah. Balik poin kedua, tidak ada manusia yang boleh mengklaim bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Udah habis belum nih waktunya? Habis ya. Belum, Mas Bob. Belum, Belum, belum. Mas Bob. Belum, Mas Bob. Masih lama. Sudah setengah jam. Poin ketiga, ayah bunda, wah lupa tuh. Tadinya udah pengen diomongin, nggak boleh kali ya. Poin ketiga tuh manusia hanya disuruh untuk ikhtiar yang maksimal, ibadah yang maksimal, usaha yang maksimal, hasil Allah yang tahu. Nabi yang sukses, Rasul yang sukses banyak. Yang nggak sukses juga banyak. Bahkan nabi-nabi yang mulia diceritain sama Allah dalam Al-Quran. Ngajak orang bisa, ngajak istri aja nggak bisa. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, nggak bisa. Itu ada dalam surat Tahrim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا. Allah buat perumpamaan untuk orang-orang kafir, istrinya Nuh dan istrinya Lut. Mereka berdua itu istri, suaminya aja hamba Allah yang tersayang. Tapi itu para istri berkhianat kepada suaminya, berkhianat pada Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka itu ibadah yang dilakukan, dakwah yang dilakukan oleh kedua nabi itu nggak mampu nolong istri yang khianat itu. Wakil adkhulan nar ma'ad dakhilin. Maka meskipun istrinya nabi masukin neraka. Maknanya jangan kecil hati ya ayah bunda. Kalau kita udah rajin sholat, kita rajin ibadah, kita didik anak cucu kita, keturunan kita dengan cara yang sebaik-baiknya, jangan kecil hati. Sama seperti orang yang nanam, orang yang beternak, benihnya, bibitnya sama, ayah bunda. Misalnya nanam jagung. Ntar ada yang subur, ada yang gak numbuh sama sekali, ada. Jadi jangan kecil hati ya, bahwa kita cuma disuruh lakukan yang optimal, lakukan yang maksimal. Dari sekian banyak hewan ternak yang kita punya, makannya sama, treatmentnya sama, semuanya sama. Ada yang cepat, benar. Dia tumbuhnya, ada yang langsung bisa kawin, ada yang cepat untuk bisa
berkembang biak, ada yang nggak bisa. Gemuk aja nggak bisa. Padahal semuanya treatmentnya sama. Jadi maknanya apa? Maknanya satu, tugas kita ibadah, ikhtiar, maksimal. Hasil yang menentukan doron wala rosadanya Allah. Jadi niatin aja, kalau dikasih peran sama Allah Subhanahu wa taala ngajar, ngajar yang benar, kayak benar. Kalau dikasih peran untuk jadi orang tua yang benar. Kalau dikasih peran jadi pedagang, pedagang yang benar. Jadi pejabat, pejabat yang benar. Pokoknya yang optimal dan niatkan karena Allah. Hasilnya diserahin aja sama Allah. Tapi jangan pernah berlindung dengan kalimat kata tawakal ya. Sebelum memberikan hasil yang optimal, jangan berlindung dengan kata tawakal. Seperti kebiasaan kita, berlindung dengan kalimat insya Allah. Orang Indonesia kalau ngomong insya Allah artinya kagak datang, gagal tuh. Jadi nggak harus kualitasnya yang optimal baru serahin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 poin itu yang mendatangkan mudarat dan manfaat hanya Allah. Yang kedua, nggak boleh ada yang klaim bisa tahu yang gaib, bisa mendatangkan mudarat manfaat, nggak ada yang boleh klaim. Jadi jangan pernah tertipu lagi. Rasul aja nggak boleh mengklaim itu. Dan yang ketiga, karena kita nggak tahu ujungnya, hasilnya, manfaat atau mudarat, nah tugas kita lakukan aja yang benar. Lakukan yang benar. Seorang cucu bertanya sama kakeknya, bagaimana cara kita ya kek bisa tidak berbuat dosa selama umur hidup. Kakeknya yang sudah berpengalaman dalam hidup, sudah ngerti asam garamnya kehidupan ini mengatakan nggak ada orang terbebas dari perbuatan dosa seumur hidup. Cucunya yang polos, kalau begitu bisa nggak kita nggak berbuat dosa selama setahun kayak? Kakeknya ngerenung susah. Yuk, tidak berbuat dosa selama setahun itu susah banget. Kayaknya nggak ada orang yang sanggup. Kalau begitu, bisa nggak kita nggak berbuat dosa selama sebulan, kek? Kakeknya mikir lagi. Kalau yang besar-besar sih mungkin bisa dijauhin. Tapi yang kecil-kecil nih, salah ngomong, salah lihat, salah dengar. Nggak bisa, tetap aja. Manusia itu berdosa. Kalau sebulan nggak bisa, seminggu bisa nggak kayak kita bertahan dari tidak berbuat dosa? Ini cucunya, ini kayak cucu-cucu zaman sekarang. Kalau sudah nanya tuh, ngeberondong. Seminggu, nggak bisa juga, nak. Kalau sehari kayak sehari, dalam sehari bisa nggak kita bertahan berbuat dosa? Mikir lagi kakek. Sehari. Ngelihat TV aja nggak sengaja, ngelihat aurat. Ngelihat HP di scroll-scroll, ngelihat aurat. Kadang-kadang jurit sendiri hati kita. Wah susah tuh nak sehari. Sejam kayak sejam kata. Susah. Semenit kayak semenit. Kata. Nah, kalau semenit mungkin, kata kakek. Kalau semenit mungkin kita tidak berbuat dosa. Oh, kalau gitu kita jaga setiap menit aja kayak. Hingga nanti dalam sejam kita nggak berbuat dosa. Kalau udah berlatih setiap menit nggak berbuat dosa, sejam mampu, ntar sehari juga nggak berbuat dosa. Dan terus-terusan tuh. Kalau circle-nya selalu dibuat kayak begitu, maka semua mau jadi enteng. Jadi hal yang nggak ada yang nggak mungkin. Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ada sebuah
Nisan. Nanti cari ayah bunda. Sebuah nisan yang ditulis puisi di atasnya. Dulu aku mengira aku bisa mengubah dunia. Tapi rupanya aku tak sanggup. Aku mengira aku akan bisa merubah negeriku sendiri. Tapi rupanya harapan itu juga pupus. Aku nggak bisa merubah negeriku sendiri. Aku akan merubah nasib kotaku. Tapi rupanya nggak bisa. Aku perkecil lagi mimpiku. Aku merubah lingkunganku. Tapi rupanya aku nggak sanggup juga merubah lingkunganku. Aku berniat merubah keluargaku. Tapi rupanya aku menjumpai bahwa sesungguhnya mimpi itu terlalu muluk. Andai aku memulai memperbaiki diriku, maka dengan cara itu aku akan perbaiki keluargaku. Dan dengan bersama keluargaku akan merubah orang-orang di lingkunganku. Bersama mereka, aku akan memperbaiki keadaan kotaku. Dan kalau kotaku itu sudah bisa, maka aku perbaiki negeriku, perbaiki seluruh dunia. Rupanya masalahnya ada di kita, ya bunda. Maknanya adalah, ayo, kalau kita nggak tahu ujungnya mudarat ataupun manfaat, yang penting bagi kita adalah perbaiki mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Sedunia ini sedang meratap. Stock market, saham Amerika, Cina, anjlok. Biarin. Yang kita masih punya harapan. Harapannya dari mana? Harapannya dari ngaji pagi 1 ayat setiap hari. Melihat orang-orang yang positif. Kayak Ayah Andung, Bunda Suci, Bunda Siti Samsia, Bunda Laila. Ini Masya Allah, udah pada cakep-cakep nih jam segini nih. Masya Allah. Terus udah pakai seragam lagi kayak Besti Nurul Jannah. Background Nisa seragam. Kapan itu dikasih taunya? Nah, itu orang-orang positif tuh. Nah, mulai nih perbaikan setiap hari hal yang sederhana-sederhana. Atomic habit. Nanti insya Allah makin banyak lagi, makin banyak lagi. Ini Alhamdulillah udah tahun keberapa kita ngaji? Tahun ketiga ya. Tiga. Iya. Rasanya sih Kita setiap kedua. hari itu Jauh tuh. insya Allah setiap hari kayaknya tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Dan kelihatannya kayaknya sudah mulai tuh rumahnya udah makin makin bersinar dengan Sinar. cahaya Allah, makin berkah. Ntar bener tuh, Amin. mulai dirinya, keluarganya udah agak bener, mulai Mulai anteng ngajakin, Usbub. mulai tetangga-tetangganya pada ikutan ngaji. Nah, ntar makin lama makin itu. Nanti kalau udah makin kuat, bikin ormas, bikin partai politik. Ormas. Tahu nih. Ormas. Pimpinannya Bu Eni. Ormas enggak Ketua Nanti Partai Bu pokoknya Eni. ketuanya sama sekjennya jangan diganti. Bunda Laila sama Bunda Eni. Pokoknya mama Siap radikal. Usbub. Siap. Jadi begitu ya Bunda. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Jazakallah khairan Bro. katsiran.